Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani wa akhwati a'adrillah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Sedikit terlambat karena ada rapat penting baru mulai lagi sekarang. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu malam hari ini. Kita masih membahas tentang usul as-salasah, ya. Usul as-salasah, ya, tentang 3 prinsip dasar. 3 prinsip dasar ini adalah satu hal yang penting, urgent sekali. Saya bilang kemarin kita ingatkan kembali bahwa 3 yang utama ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita, ya, bahwa ini 3 hal yang nanti pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita, ya. Akan ditanyakan kepada kita sebelum yang lain. Sebelum Allah bertanya tentang birrul walidain, sebelum Allah bertanya tentang riba atau tidak, sebelum Allah bertanya tentang dosa-dosa yang lainnya, maka ini adalah masalah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, ya, di dalam kubur. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena kita ketahui bahwa makam atau kubur itu adalah bukan tempat peristirahatan terakhir, bahkan dia adalah sebuah awal dari perjalanan yang panjang. Dan Nabi katakan bahwa justru kubur itu adalah gerbang atau pintu menuju perjalanan yang panjang di negeri akhirat, ya. Semakin perjalanan kita akan demikian jauhnya di akhirat nanti. Maka Nabi berkata, "Faman naja minhu fama ba'dahu aisar." Siapa yang selamat dari kubur, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Adapun kalau yang tidak selamat dari kubur, ya, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih berat. Maka itu ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, Syekh Muhammad menjadikan hal ini, atau Syekh Muhammad menjadikan masalah ini adalah masalah yang sangat penting, gitu ya. Masalah yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim kalau dia ingin selamat dari azabnya Allah, atau dia ingin perjalanannya pulang ke negeri akhirat, ke negeri ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memahami 3 soal ini, ya. Bukan cuma sekedar tahu atau paham, tapi mengamalkannya, ya. Mencoba mengamalkan isi dari 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada diri kita nanti di negeri akhirat. Nah, ikhwan ya adzanillah wa iyyakum, 3 hal inilah makanya para ulama seperti Syekh Muhammad ini menganggap bahwa ini adalah hal yang penting. Itu juga hal yang harus kita ketahui bahwa sebelum kita mempelajari yang ini, sebelum kita mempelajari yang lain dalam agama kita, maka hendaklah kita memahami 3 hal yang pokok ini, ya. Jadi dikatakan bahwa inilah yang akan menjadikan penentu kita, ya, menjadi penentu bagi kita apakah kita akan selamat pada perjalanan berikutnya atau tidak, ya. Nah, 3 masalah itu adalah yang ditanyakan oleh Munkar dan Nakir ketika kita baru masuk di dalam kubur. Ketika kita mulai menjejakkan kaki atau mulai masuk ke alam yang berbeda dengan alam kita saat ini, yaitu alam dunia, kita semua akan masuk ke sana, ya. Nah, sebelum kita merasakan apa-apa yang ada di sana, maka ini dulu
Soal ini dulu yang akan ditanya. Ini menunjukkan prioritas utama dari kita menuntut ilmu, gitu ya. Nah, dari awal risalah ini dikatakan bahwa Syekh Fauzan menjelaskan bahwa ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Sedangkan usia kita terbatas. Sedangkan ilmu ini sangat luas, ya. Kalau kita habiskan seluruh waktu kita untuk menuntut ilmu agama, itu tentu tidak akan cukup, ya. Karena apalagi kita di zaman saat ini, ya, betapa dunia sudah menyibukkan kita beranggapan atau kita masih menganggap bahwa kita masih bergantung berat dengan dunia, sehingga habis waktu kita juga untuk mencari kehidupan dunia, ya kan? Dan Allah Maha mengetahui tentang hal itu, tentang keadaan kita. Maka setidaknya kita memahami 3 soal pertama ini. Jangan menganggap remeh. Jadi ketika kita ingin menuntut ilmu agama, cari ilmu agama yang menjelaskan 3 soal utama dulu. Sebelum kita melanjut kepada soal-soal yang lain. Ya, 3 ini dulu yang dipahami. Ini yang banyak orang nggak paham. Banyak orang yang terlalu paham dalam urusan dunia. Tapi ketika bahas tentang 3 hal ini, mereka gagap dan tidak mengerti. Mereka salah dan keliru dalam menjadikan skala prioritas dari menuntut ilmu agama mereka. Ya. Orang ada yang menuntut ilmu agama langsung ke dalam masalah hadis. Nggak buruk. Hadis juga dibutuhkan. Tapi itu adalah wilayahnya para ulama. Ya, orang-orang yang sudah mumpuni, hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai level situ. Nggak semua orang bisa. Maka ikhwan yang adalah wa yakum, ilmu yang ini, 3 hal ini, karena ini 3 hal yang pokok dan utama. Maka syaitan bermain di sini. Syaitan bermain keras di sini. Dia mencurahkan seluruh kemampuannya, ya. Dia akan curahkan seluruh kemampuannya untuk membuat kita atau membuat manusia jauh atau keliru dalam memahami hal ini. Ya. Karena kalau syaitan mampu menyesatkan manusia dalam 3 hal ini, maka jalan kesananya mereka akan lebih mudah mendapatkan teman di nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ya. Maka dia mencurahkan segala kemampuannya. Ada yang tipu daya syaitan untuk menjauhi manusia dalam hal ini adalah bisa dikatakan orang menganggap remeh masalah itu. Atau ditutupi, orang nggak perlu tahu yang 3 hal ini. Ya. Sehingga mereka sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Mereka beranggapan seakan-akan orang-orang yang berhayal bahwa nanti kalau panen saya akan beli saya akan beli motor. Nanti kalau panen saya akan beli mobil. Nanti kalau panen saya akan beli begini dan begitu. Nanti kalau saya panen duitnya saya akan begini dan begitu. Mereka lupa. Untuk panen itu dia harus punya pohon. Ya, contoh kita pengen punya kita pengen panen beras. Ya. Sebelum antum pikirkan tentang keuntungan di saat panen, yang antum pikirkan mesti pertama adalah bagaimana mencari bibit yang bagus, bagaimana mencari lahan yang bagus, bagaimana cara bercocok tanam yang bagus. Itu yang utama. Karena antum mimpi namanya kalau antum berpikir kalau dapat uang nanti, kalau saya panen, saya akan belikan ini dan belikan itu. Saya kalau panen saya akan begini dan begitu, saya akan infakkan dengan Allah. Lalu tapi antum nggak ngerti bagaimana cara menanam buah itu, bagaimana cara menanam pohon itu hanya sekedar hayalan, ya. Sebagaimana orang yang berharap bahwa nanti saya ingin mendapatkan tempat yang tinggi di surga, lalu dia bicara tentang kajian tentang kenikmatan surga, ya. Bahwa di surga itu ada pohon yang begini, ada sungai yang begitu, ada begini begitu. Itu dia sibukkan setiap kajian. Kajian apa nih? Kajian tentang surga. Wah, ini penting nih. Subhanallah. Itu juga penting juga tentang mengetahui kenikmatan Allah di surga, itu juga ilmu. Itu juga penting. Tapi ikhwan yang alhamdulillah wa yakum, masalahnya apakah kita bisa masuk ke sana atau enggak? Bagaimana jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih utama ketimbang kita mengetahui nikmat apa saja yang ada di surga. Ya. Maka ikhwan yang alhamdulillah wa yakum, ini adalah ilmu yang utama ya, sebelum yang lainnya. Ini ilmu yang mestinya kita kita pelajari sebelum kita mempelajari yang lain. Ini ilmu yang menentukan kemana kita mengarah, ya, kemana kita mengarah. Bayangkan ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, inilah yang namanya ilmu sederhana. Syekh Muhammad mengatakan ini
ilmu yang pertama sebelum antum kemana-mana. Antum harus tahu siapa man rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakanmu. Lalu kenapa kamu harus tahu siapa menciptakanmu? Karena dengan itu antum akan tahu apa tujuan antum diciptakan. Setelah antum tahu tujuan penciptaan antum, lalu antum cari bagaimana cara mengaplikasikan atau bagaimana cara supaya saya melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaan saya. Ya, ini yang utama gitu. Ya, ini banyak orang-orang yang lalai dalam hal ini. Ya, saya bilang memang syaitan membuat jerat-jerat yang sangat kuat ketika orang mau kembali kepada tiga permasalahan pokok ini. Ya, karena tiga permasalahan pokok ini adalah masalah yang utama yang menentukan seorang itu surga atau neraka. Ya, maka kalau kitanya tidak memperhatikan permasalahan yang tiga ini, ya, dibuatnya kita lalai, kemudian menganggap remeh tiga hal ini. Kita anggap bahwa sudahlah, cuman man rabbuka, saya tahu jawabannya Allah. Nggak sederhana itu gitu. Karena kalau cuma ditanya bahwa Rabbuk, siapa Tuhanmu, lalu antum jawab Allah, itu hanya sekedar pengetahuan, bukan pertanggungjawaban namanya. Karena yang ditanya itu bukannya pengetahuan, tapi pertanggungjawaban. Seperti orang ditanya siapa yang bikin Monas, siapa yang memerdekakan Indonesia, siapa yang baca proklamasi, itu hanya pengetahuan. Permasalahannya bukan itu. Yang ditanya, yang diinginkan adalah pertanggungjawaban antum. Kalau antum tahu Indonesia sudah merdeka, apa yang antum buat negeri itu seperti contoh seperti itu. Ya, contoh seperti yang kalau antum tahu bahwa Allah itu Rabb Tuhan antum. Ya. Apa yang kelakuan apa amalan apa yang kita lakukan buat Rabb kita? Itu yang diminta pertanggungjawaban. Ya kalau cuma sekedar tahu bahwa Allah itu Tuhan, Allah yang menciptakan itu bukannya pertanggungjawaban namanya, hanya sekedar pengetahuan. Bukankah setelah kematian kita dimintai pertanggungjawaban? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kau menyangka bahwa kamu diciptakan hanya sekedar diciptakan saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada Rabb kalian dan tidak diminta pertanggungjawaban? Sama sekali tidak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan punya tujuan penciptaan. Bukan cuma sekedar tujuan penciptaan, tapi juga kita akan diminta pertanggungjawaban sejauh apa antum sudah mengamalkan atau sudah antum lakukan sejauh apa yang antum lakukan untuk sejauh apa yang antum lakukan untuk mewujudkan apa tujuan penciptaan antum. Nah ini ikhwan yang adalah wa yakum, pentingnya kita memahami tiga hal pokok ini. Pentingnya kita memahami man rabbuk. Ya, karena kalau sedikit man rabbuk, kalau cuma ditanya siapa yang menciptakan, kemarin sudah dikatakan bahwa di kolong jagat ini nggak ada yang pernah satupun orang yang mengatakan saya yang andil menciptakan sebelah dari kutub utara, atau mengatakan 10% dari matahari itu saya yang bikin. Nggak ada ya orang begitu. Semua nggak ada yang mengaku itu. Semua mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah dan sendirian. Tidak ada makhluk yang mengakui bahwa saya yang menciptakan. Bahkan Fir'aun sekalipun. Ya, bahkan Fir'aun sekalipun, dia tidak mengaku bahwa dia yang menciptakan bulan atau bintang atau 3 butir dari bintang di langit saya yang ciptakan. Tidak ada. Nah ini ikhwan ya adrillah wa yakum, ini yang mesti kita pahami. Ya. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Bukan cuma manusia, bahkan kaum muslimin. Orang yang menisbatkan diri sebagai seorang muslim lalai dalam permasalahan ini. Lalai dalam permasalahan yang pokok ini. Maka tidak salah Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia tidak terkecuali, semua tanpa kecuali, innal insana lafi khusr, betul-betul berada dalam kerugian. Kenapa? Rugi itu bahasa kita apa? Bahasa kita rugi itu kalau kita berjualan, berdagang, nggak balik modal. Ya, atau modal kita habis, itu namanya rugi kan? Bahasa kita rugi gitu, biar kita mudah memahaminya. Biar kita mudah memahami. Yang namanya rugi itu kalau kita modal kita habis. Ya. Itu namanya rugi itu. Ya. Itu namanya rugi. Ya. Nah, kawan yang adalah wa iyyakum, bertransaksi dengan Allah juga seperti itu.
Ada innal insana lafi khusr, semua berada dalam kerugian, rugi siapa saja. Laki-laki dalam keadaan kerugian, perempuan dalam keadaan kerugian, orang miskin berada dalam kerugian, orang kaya juga berada dalam kerugian, rugi semua. Kenapa? Bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan gak balik modal. Apa modalnya? Al-asr, waktu. Waktu itu modal yang Allah berikan sama kita. Waktu itu adalah sesuatu modal yang Allah berikan sama kita. Dan waktu itu tidak bisa kembali. Maka ketika seseorang tidak bisa menghabiskan waktunya untuk tujuan dia diciptakan, maka dia menjadi yang merugi. Maka Allah mengatakan innal insana lafi khusr, semua manusia tanpa terkecuali lafi khusr, berada dalam kerugian. Maka ikhwan ya adzrillah wa iyyakum, jika kita ingin tidak mau menjadi orang merugi, maka kita pahami dulu tentang 4 hal ini. Yang pertama, kita harus mengerti, berilmu, memahami. Setelah memahami apa kita yakini. Setelah kita yakini beriman. Ya kan? Alladzina amanu, orang yang beriman. Karena nggak mungkin seorang yakin, seorang beriman tanpa ilmu. Mustahil. Seorang itu bisa beriman tanpa ilmu. Maka yang dimaksud adalah alladzina amanu, maksudnya adalah dia berilmu, mengetahui, memahami. Itu maksudnya. Wah, alhamdulillah. Ya. Maka setelah kita pahami apa ya kita amalkan supaya kita nggak rugi. Ya. Setelah diamalkan apa? Wa tawassaw bis sabr, kita ajak orang lain untuk mengamalkan apa yang kita amalkan supaya orang lain juga ikut masuk mendapat keuntungan seperti kita mendapat keuntungan. Lalu apa? Wa tawassaw bis sabr, untuk bersabar ketika berdakwah kita mendapatkan tantangan, ketika berdakwah kita mendapat penolakan, ketika berdakwah kita mendapat permusuhan, maka sabar. Ya. Kenapa? Karena kalau tanpa kesabaran, karena sabar itu kunci dari 3 hal yang di atas. Ilmu, amal, dakwah, kuncinya adalah sabar. Nah, ikhwan yang adzanillah wa iyyakum, ini murajaah ya, karena kita 2 hari kita nggak membahas masalah ini ya. Maksudnya biar kerangkanya antum bisa pahami. Rangka pembahasan dari usul salasah itu apa. Karena Anda yang berusaha kalau kajian usul salasah itu nggak perlu bertele-tele yang panjang, yang lama. Yang penting antum ketemu, mau dari penulis ini apa. Gitu ya. Karena itu hakikatnya begitu kan. Buat apa kita menulis atau membaca buku, tapi kita nggak tahu tujuan dari penulisan itu apa. Ya. Kita duduk di kajian, tapi nggak ngerti. Kajian ini tujuannya untuk apa. Ini kan jahil namanya. Maka banyak orang seperti ini. Ngaji 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi nggak ngerti tujuan ngaji itu untuk apa. Ya. Nah, ini makanya para ulama seperti Syekh Muhammad ini ketika membahas tauhid itu nggak menjelimet. Nggak menjelimet. Dia membuat pemahaman tentang tauhid itu dengan sangat-sangat sederhana. Sampai ketika di Ushulus Sittah, beliau mengatakan ini adalah tauhid. Ajaran yang Allah perintahkan untuk seluruh makhluk. Yang orang awam sekalipun, yang bodoh sekalipun, dia akan dapat memahaminya dengan mudah. Dengan mudah. Ya. Karena itu perlu kita pahami ini dengan mudah, Pak. Jangan dibikin sulit tentang pelajaran tauhid itu. Ya. Yang bikin sulit itu biasanya orang-orang yang mikirnya agak jelimet. Akhirnya bukannya lurus, dia akan mendapatkan penyimpangan di sana sini. Kenapa? Pikirannya udah rusak. Ya. Dirusak, ditipu dengan ilmunya. Sehingga dia buat kaidah-kaidah yang membingungkan, yang akhirnya dia sendiri pun bingung tentang akidahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tauhid ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita buka mushaf dari Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu ya. Maka perintah yang pertama yang Allah tujukan buat manusia adalah bertauhid. Yaitu ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama. Perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Yang Allah perintahkan buat kita. Apa? Yaitu supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Nah ini ikhwan ya Allah yang pertama. Makanya kalau Allah perintahkan seluruh manusia, nggak mungkin kalau manusia itu jadi bingung ketika mendapatkan perintah ini. Ya. Nggak mungkin gitu ya. Berbeda dengan ulama. Kalau antum bicara tentang ulama,
Tidak semua orang sampai level ulama. Tidak semua orang sampai ke level ulama yang mengerti semua ilmu. Enggak semuanya. Enggak semua. Ya, tidak semua sampai pada level itu. Tidak semua sampai. Makanya perintah ketika itu Allahnya perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kamu nggak ngerti, tanya aja sama yang ngerti. Allah nggak perintahkan jadilah kalian semua ulama. Enggak. Kenapa? Jadi ulama itu susah. Kita harus habiskan semua waktu kita. Antum bayangkan seperti Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dia habiskan waktunya untuk keliling dunia. Bahkan ada suatu riwayat Imam Bukhari itu lebih dari 8 kali keliling dunia. Untuk apa? Mengumpulkan hadis. Ya. Dia menyusun kitab Sahih Bukhari itu sampai 15 tahun. Dia susun itu kitab Sahih Bukhari. Setelah dia pilih-pilih mana yang masuk, mana yang enggak. Mana yang dikeluarkan, mana yang tidak. Imam Bukhari. Apalagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan Fathul Bari. Dia menghabiskan waktu 25 tahun untuk menulis Fathul Bari. Syarh Sahih Bukhari. 25 tahun. Dihabiskan seluruh waktunya. Bahkan dihabiskan hartanya. Dikabarkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sampai menjual kusen pintu rumahnya untuk mendapatkan atau untuk bisa mensarah Sahihul Bukhari. Allah berikan keberkahan bagi ilmu. Tidak semudah itu. Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu, bagaimana beliau? Subhanallah. Imam Syafi'i harus berjalan, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibunya yang satu-satunya, ya, yang orang tuanya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Dia tinggalkan ibunya yang menjanda untuk menuntut ilmu agama. Mulai dari Gaza, dia pindah ke ke Madinah, ke Mekah, kemudian ke Madinah, lalu dia balik lagi ke Gaza, lalu ke Mesir, ke Yaman, lalu ke ke Syam, sampai akhirnya dia ke Irak, dan sampai akhirnya dia wafat di negeri Mesir. Ini ulama gitu. Gak gampang untuk jadi ulama. Perlu effort di sana. Perlu kesabaran. Dan perlu waktu. Dan saat ini kita sulit untuk menjadi ulama karena kita baru kenal agama ketika usia kita sudah 30 tahun. Kita sudah kenal agama sudah 40 tahun. Wah, saya baru 3 tahun sedangkan usia saya sudah 50 tahun. Saya baru 3 tahun ini kenal agama. Subhanallah, itu kenal agama. Makanya jangan bertingkah atau ingin menjadi seorang ulama. Jadilah seorang muslim yang baik, itu saja. Allah la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberatkan hambanya untuk memikul hal-hal yang berat kecuali sesuai yang kemampuan dia tangguh atau dia angkat. Maka menjadi seorang ahli tauhid ini kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba yang diperintahkan. Kenapa? Perintah tauhid tidak pandang bulu. Laki, perempuan, miskin, kaya, tua, muda, di kota maupun di kampung, Allah perintahkan bertauhid. Maka itu tauhid adalah ilmu yang paling mudah untuk dipahami. Untuk mudah dipahami. Dia nggak perlu usul fikih untuk mengetahui tentang tauhid yang benar. Nggak perlu dengan kata-kata yang menjelimet. Tidak perlu dengan kata-kata yang sulit. Cukup dipahami bahwa Rabbukum, Allah itu adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yaitu orang yang zat yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberimu rizki, yang memberimu pemeliharaan, yang memberimu segala macam apa yang kau butuhkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sendirian menciptakan itu semua, maka dialah yang berhak kau ibadahi. Jangan kau tujukan ibadah pada selain. Itu sangat mudah, itu namanya tauhid. Kalau kau menunjukkan ibadah pada selain Allah, itu namanya syirik, dan itu adalah amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah Allah ampuni dosanya ketika kau mati masih membawa dosa. Itu sesederhana itu, ikhwan yang adrillah wa iyyakum. Pemahaman tentang agama kita sesederhana itu. Tapi syaitan mempermainkan akal-akal manusia sehingga dibuat sulit dan bingung orang ketika memahami tauhid dengan cara yang benar. Ditakut-takuti orang. Ya, para ustadz itu kalau ditanya, "Ustadz, isi kajian anak?" "Ya, insyaallah bisa." "Materinya apa, Ustaz?" "Gimana kalau kita bahas tauhid?" Mereka bilang apa? Jangan tauhid dulu. Kenapa? Nanti akan berpecah belah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tauhid yang lurus akan menyatukan, bukan membuat pecah belah. Ya. Tauhid yang lurus akan menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Orang pada ketakutan ketika, jangan, kalau anda baru hijrah, jangan belajar tauhid dulu lah. Belajar yang lain dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menyelisihi sunnah. Ya. Menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus utusan
Yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faj'alu awwala da'watahum ilaihi da'wataka ilaihim an tashhada an la ilaha illallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikan dakwahmu yang pertama kepada manusia adalah apa? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini awal dan itu yang pertama dakwahnya. Bukan yang lain. Bukan masalah kunut. Bukan masalah jumlah rakaat tarawih. Bukan itu yang utama. Yang utama bertauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, innallaha la yaghfiru ma yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa selain perbuatan syirik. Bayangkan ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Mesti kita berpikir begitu, bahwa Allah saja yang menciptakan alam semesta ini mau mengampuni dosa selain syirik. Selain syirik, hanya satu dosa yang tidak diampuni, apa? Syirik. Yang lainnya, makanya ketika ada masalah yang lain, falyafu wal yasfahu. Kalau ada urusan dengan saudara, falyafu wal yasfahu. Maafkan dan hapus semua kesalahan saudaramu. Berikan uzur atas saudaramu ketika dia melakukan kesalahan. Selama itu bukan masalah yang membatalkan syahadat. Ini yang menjadi pusat perhatian kita. Dakwah kita ini ilallah. Bukan kepada kelompok saya. Apalagi na'udzubillah min dzalik, berdakwah supaya dia banyak pengikut, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya. Berdakwah supaya dia populer, supaya banyak yang panggil, na'udzubillah, bukan itu dakwah kita. Dakwah kita akan mengajak manusia supaya mereka bertauhid kepada Allah dan meninggalkan syirik. Ini yang Nabi pesankan kepada Muaz ketika Muaz ingin berangkat ke negeri Yaman. Ya, kata Nabi SAW, ya Muaz, innaka sata'ati min ahlil kitab. Wahai Muaz, kau akan mendatangi ahlul kitab. Orang yang sudah beragama. Ahlul kitab itu orang sudah beragama, yaitu Yahudi dan Nasara. Mereka punya kitab suci, ya. Mereka punya kitab suci. Maka awal da'wahum ilaihim atasyhadu la ilaha illallah. Maka awal dakwah mereka, awal dakwahmu kepada mereka adalah mengajak mereka bersyahadat la ilaha illallah. Itu yang dimaksud. Dan semua orang pasti ngerti itu. Kita juga yang udah mengaji kemana-mana ya, pasti sudah mendengar bahwa dakwah salaf itu adalah dakwahnya tauhid. Dakwahnya tauhid. Tapi sekarang kelihatan, subhanallah, kajian tauhid dibilang nggak ada, boleh dibilang nggak ada. Kalaupun ada, seakan-akan pelajaran tauhid itu pelajaran yang mengawang-awang, yang berada di atas angin, yang di atas awan, gitu. Yang nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Ketika kita sudah bicara tentang tauhid, harus dibilang ditakut-takuti. Wow, jangan, hati-hati, nanti antum jadi takfiri. Masya Allah. Dihalang-halangi manusia untuk pelajaran tauhid yang menjadi keutamaan. Ini syaitan namanya. Syaitan bermain di sana. Ya. Jadi syaitan bermain di sana. Maka itu ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Inilah yang menjadi kajian kita. Ya. Mengembalikan kepada awal untuk menjadi orang yang selamat, untuk menjadi seorang muslim, ya. Bukan yang menjadi salafi, ya. Itu terlalu levelnya udah ketinggian menjadi salafi, ya. Untuk bukan menjadi ahlussunnah wal jamaah, hanya sekedar menjadi seorang muslim yang benar. Nanti ketika muslim antum benar, tauhid antum benar, insya Allah ibadah yang lain juga akan lebih baik, ya. Ibadah yang lain akan lebih baik. Kenapa? Ketika seorang mengetahui tauhid, dia tahu ibadahnya ditujukan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika dia menuntut ilmu, tujuannya untuk Allah. Ketika dia beribadah, tujuannya untuk Allah. Ya. Allah Subhanahu, lalu ketika dia bertauhid dengan benar, maka dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika dia tawakal, fahu hasbuh, Allah yang mencukupi dia. Allah cukupi dia. Ya, ketika tauhidnya lurus, ketika dia bertakwa, tawakal hanya pada Allah, maka Allah mencukupi dia. Bahkan Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya kan? Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan dia hidayah. Tuh, maka luruskan tauhid, lurus nanti agama kita. Ini yang banyak nggak difahami, ya.
Allah berfirman itu, ma asaba min musibatin fa bi iznillah. Semua musibah yang menimpamu itu atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau kau beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Dia akan berimu petunjuk dalam hatimu. Subhanallah. Luruskan tauhid, maka kita akan lurus cara beribadah. Ya, jadi tauhid itu yang utama. Luruskan itu dulu, maka akan lurus yang lainnya. Yang dibalik ya. Tauhidnya nggak ngerti, pengennya ibadah dengan cara yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya memandang orang yang berbeda dengan tata cara ibadah dia sebagai musuh. Sebagai musuh. Tidak ada keikhlasan bahwa ibadah itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari musuh. Ya. Karena pernah saya mendapat ada seorang ikhwah yang berkata kepada kami gitu ya, suatu hari dulu dia bilang, "Ana dari Jakarta, alhamdulillah sudah pindah ke Cipinang sini." Terus kenapa? Ya alhamdulillah, ana baru 3 hari sholat di masjid ini sudah dapat musuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musuh girang. Ya. Dapat musuh girang. Kenapa? Karena ingin merapatkan saf lalu dia dempet-dempetkan kakinya. Jadi ibadah itu bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya supaya orang-orang lihat bahwa dia itu yang benar, yang lain salah. Ya. Ini kekeliruan ikhwan. Ini kekeliruan dalam memahami tauhid yang lurus. Ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, ini yang mesti menjadi perhatian kita. Ya. Bahwa tujuan kita menuntut ilmu agama adalah supaya supaya kita memahami apa tujuan kita diciptakan. Ya. Lalu bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ikhwan yang ada dalam saya cenderung lebih suka untuk menjelaskan tentang kitab usul salasah seperti itu. Karena kalau kita bacakan satu persatu, ya semacam ini kita dalam usul yang pertama tentang ma'rifatur Rabb, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan siapa itu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita, maka karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka kita berhak atau wajib beribadah kepadanya saja dan tidak membagi-bagi ibadah pada yang lain. Dan dijelaskan macam-macam ibadah, mulai dari berdoa, takut, roja, berharap, ya. Kemudian macam-macam doa seperti isti'adzah, minta perlindungan, isti'anah, minta pertolongan, istighosah, ya, minta dijauhkan dari bala, ya. Kemudian juga ada tawakal, ada khauf, takut, ada khasyah, rasa khawatir, ya. Ada Ada adzabhu, yaitu menyembelih, ya. Ini macam-macam ibadah yang dijelaskan. Nah, saya cenderung bahwa kalau untuk macam-macam ibadah antum bisa baca sendiri. Yang penting kerangka dari tujuan dari penulis untuk menyampaikan usul salasah ini sampai, ya. Karena kalau kita terangkan secara panjang lebar apa itu doa, apa itu, kita sudah pahami doa itu. Sedangkan isti'azah, istighosah itu macam-macam dari doa, ya. Maka insya Allah saya yakin antum sudah bisa memahami semua tentang ibadah dan makna doa ini. Dan yang satu ini, ma'rifatullah, antum kenal Allah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apa hak Allah yang harus kita penuhi. Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Karena dia menciptakan langit dan bumi sendirian, maka hanya dialah yang kita tujukan ibadah kepada, yang lainnya tidak. Itu yang harus kita tahu, ya. Jadi ma'rifatullah, kata Syekh Rajhi, Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah taala, dia katakan untuk indikator memahami antum ma'rifatullah, antum sudah kenal Allah dengan benar, adalah antum tahu atau kita tahu mana amalan yang paling dicintai dan mana amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang paling dicintai? Tauhid. Karena untuk itulah Allah menciptakan kita. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ya. Ini tujuan menciptakan kita apa? Untuk tauhid. Lalu amalan apa yang paling dibenci? Amalan yang dibenci balikan dari tauhid. Apa? Syirik. Ya. Yaitu kesyirikan. Kesyirikan itulah amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah kita untuk menghindar darinya.
sejauh-jauhnya, ya, supaya kita selamat dari masalah ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru may yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru may yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah lah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa siapa saja yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ini ma'rifatullah. Kalau antum sudah menjadikan seluruh ibadah antum, kata Syaraji, idza ahlasu fil ibadah faqad araftallah. Kalau kau sudah mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah, faqad araftallah, maka kau dianggap sudah mengetahui Allah. Kau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala kau tujukan seluruh ibadahmu hanya untuk Allah saja, faqad araftallah, maka kau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai bisa ngecek tuh sekarang. Kira-kira kalau nanti malaikat mau Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuk, siapa Rabb? Maka kita bisa kira-kira, saya bisa jawab. Bukan jawab Rabbi Allah, bukan cuma itu. Apakah saya sudah ikhlaskan ibadah saya hanya untuk Allah saja? Kalau kita sudah yakin, antum sudah yakin bahwa antum sekarang sudah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka yakinlah itu antum lolos pada soal yang pertama. Ya, itu mudah. Ya, itu mudahnya seperti itu aja. Ya, kalau untuk yang lain mungkin antum bisa baca nanti. Nah, kita sekarang bisa masuk ke aslus tsani. Ya. Aslus tsani atau prinsip yang usul yang kedua. Ya, usul yang kedua. Aslus tsani ma'rifatu dinil Islam. Pengetahuan yang kedua yang akan ditanyakan nanti, pertanggungjawabannya nanti di kubur. Yang pertama adalah tentang ma'rifatu dinil Islam, tentang pengetahuan, tahukah kau apakah itu agama Islam? Agama Islam itu apa? Ya. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Bukan cuma kata nenek moyang. Bukan cuma kira-kira, tapi bil adillah, dengan dalil-dalil yang benar. Ya. Lihatlah ketika Syekh Fauzan berkata, falamma faragha syai' min bayani ma'rifatul asl al-awwal wa huwa ma'rifatullah 'azza wa jalla bil adillah, intaqala ila bayanil asl tsani wa huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Setelah menyelesaikan pemahaman yang pertama, ma'rifatullah yang pertama, dengan dalil-dalil, aslu yang pertama, atau prinsip yang pertama, dengan dalil-dalil, yaitu mengenal Allah dengan dalil-dalilnya. Intaqala ila bayanil aslu tsani. Maka Syekh langsung melanjutkan kepada prinsip yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, mengetahui agama Islam dengan dalil. Faqala al-athru tsani, dikatakan prinsip atau usul yang kedua. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, thumma arafahu wa bayyana ma'nahu, thumma dzakara maratibah. Ya, jadi ketika dikatakan yang kedua nih, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Maka thumma arafahu, kemudian diberi kita pengetahuan, wa bayyana ma'nahu, dijelaskan tentang arti dari Islam itu sendiri. Thumma dzakara maratibah, kemudian disebutkan tingkatan-tingkatan agama. Ini penting. Banyak betapa orang kita banyak ketika ditanya tentang apa itu Islam, kita nggak ngerti Islam itu apa. Ya kan? Sebagian kita kalau ditanya, kalau ada orang kafir sumpama datang ngobrol kita, ditanya, Islam itu apa? Kira-kira jawaban kita apa? Ya, Islam itu agama. Agama apa? Agama saya. Agama itu apa? Ya agama. Itu tidak, agama itu kacau, supaya tidak kacau. Ini yang lucu kan jadinya kan, orang beragama Islam cuma supaya tidak kacau. Ini lucu. Ya. Maka ikhwan ya alhamdulillah wa yakum, sekarang bagaimana mungkin antum beragama Islam tapi antum nggak tahu apa itu agama Islam? Ya. Lucu kan? Kalau seandainya antum kerja di PLN sebagainya, tapi antum nggak tahu PLN itu singkatan dari apa? Ya. Hal yang lucu kan? Antum kerja di mana? PLN. PLN itu apa sih? Ya nggak tahu. Pokoknya saya kerja aja PLN. Ini lucu kan? Masa orang nggak ngerti tempat dia kerja?
Atau ditanya PLN itu apa? Ya pokoknya perusahaan negara lah, BUMN. Ngurusin apa? Nggak tahu yang diurusin apa. Nah, ya kan? Coba kalau ditanya Islam itu apa? Nggak tahu, pokoknya saya orang Islam aja. Yang pokok dari agama Islam itu apa? Nggak tahu, pokoknya saya masuk Islam aja. Kira-kira gimana itu? Wajar nggak orang kayak gitu? Ya. Kita tanya wajar nggak? Mungkinkah orang-orang berakal dikatakan saya bagian dari A, saya bagian dari B. Ketika ditanya apa itu A, apa itu B, dia nggak ngerti. Lucu. Ana yakin sekali, kalau antum mau bertanya tentang orang-orang yang ada di sekitar antum, mereka nggak paham tentang Islam itu apa. Ya. Banyak yang nggak ngerti tentang ini. Maka lihatlah, dikatakan ma'rifatu dinil Islam, ya, mengenal agama Islam. Sekarang din, apa din? Ad-dinu yuradu bihi at-ta'ah. Tujuan beragama adalah taat, tunduk patuh. Ya, dana lahu idza ata'ahu fima amara wa taraka ma naha. Itu namanya din. Agama maksudnya adalah antum mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu din. Jadi kita tuh taat, Pak. Agama itu ketaatan. Lihat aja nih, ketika kita diuji dengan wabah ini, ya, kita diuji dengan wabah ini. Sebagian kita pakai akal terus tuh, pakai akal. Kita bilang, masa kita nggak boleh sholat Jumat, gimana rasanya? Subhanallah, kita bukan, ini kita beragama bukan ikuti syahwat, kita beragama ikutin dalil. Kita datang sholat Jumat karena Allah perintahkan kita sholat Jumat. Lalu saat ini ketika ada wabah, Allah perintahkan kita tetap di rumah. Sesuai dengan fatwanya para ulama, baik ulama lokal maupun ulama internasional, semua berfatwa bahwa cukup di rumah. Nggak perlu. Nah, itulah yang dinamakan din, agama. Apa? Taat, ikuti. Ya, itu yang diinginkan, bukan syahwat kita. Jadi agama itu bukan supaya hati kita tenang, bukan supaya kita mentaati aturan-aturan. Ya. Wa yutlaqud din yuradu bihi al-hisab. Ya. Dan secara mutlak ad-din itu juga bisa berarti adalah al-hisab, perhitungan. Ya. Di samping bermakna ad-din itu adalah ketaatan yang diinginkan ketaatan, itu juga perhitungan, nanti ada pembalasan. Ya, kama fi qaulihi maliki yaumiddin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, yuqalu danahu idza hasibuhu, ya, dikatakan beragama dia ketika dia memahami tentang perhitungannya, ada hitung-hitungannya. Kita istirahat sejenak karena ada azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Tadi agama atau din ya, itu bermakna taatan, dan bisa juga bermakna din itu adalah pembalasan atau hari pembalasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Tahukah kamu apakah hari kiamat itu, hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin? Cuma tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Ya, yaumuddin. Yaumul hisab itu maksudnya adalah yaumuddin, maksudnya adalah hari pembalasan, hari perhitungan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari di mana tidak ada manfaatnya antara satu jiwa dengan jiwa yang lain, satu diri dengan diri yang lain. Wal amru yauma idzin lillah, yang pada hari itu semua urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ad-din. Ya, ad-din itu sendiri adalah hari pembalasan. Bisa menjadi hari pembalasan atau disamping dengan ketaatan. Qauluhu, firman ucapan dari Syekh yang mengatakan bil adillah, dengan dalil-dalil. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Anna ma'rifatu dinil Islam la takunu bitaklid. Maksudnya antum mengerti agama Islam bukan dengan taklid. Ya, taklidul a'ma, hanya ikut secara buta gitu. Antum harus paham dengan benar, bukan cuma ikut-ikutan. Au takunu bitakhrasi min indil insan, atau cuma sekedar ngambil pendapat orang saja. Tidak. Mestinya antum mengerti Islam bukan dengan itu. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Ya. Ad-din la budda min adillah min al-kitab wa sunnah. Yang namanya beragama itu harus diambil dari dalil-dalil dan dari sunnah, dari kitabullah dan dari sunnah. Wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal insan alladzi la ya'rifu dinah. Adapun orang yang enggak ngerti agamanya, wa inna ma yuqallidun nas, dia cuma ikut-ikutan orang banyak, wa yakunu im'atu ma'an nas, ya. Fa hadza la ya'rifu dinahu wa hurriyun bihi annahu idza su'ila anhu fil qabri ayaqulu ha 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 ha. Nah, orang yang tidak tahu agamanya, ini jangan-jangan nanti ketika dikubur termasuk orang-orang yang ketika ditanya, "Madinuka, apa agamu?" Jawabannya apa? Ha ha ha, la adri. Dia cuma jawab, "Ha, saya enggak tahu." Sampai itu nas yaquluna syai'an faqultu. Aku cuma mendengar orang-orang cerita bahwa agama itu, Islam itu begini dan begitu. Maka aku cuma ngikutin aja apa yang mereka omongkan. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari keadaan seperti itu. Jangan sampai ketika dikubur nanti, ketika ditanya madinuk, apa agamamu, lalu kita katakan, ha ha ha, saya enggak tahu ya Allah, saya enggak tahu. Saya cuma ikut-ikutan aja dulu. Dulu orang bilang Islam, saya ikut Islam. Orang tua saya Islam, saya ikut Islam. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hal seperti itu. Jadi Islam itu harus diketahui dengan benar. Ya. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Ya. Maka dikatakan tidak boleh sampai kita mengatakan ha ha la adri. Jangan sampai ngomong saya enggak tahu nanti ketika ditanya apa agamamu. Maka fawajibun 'alal insan ay ya'rifa dinahu bil adillah min kitabillah. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui agama Islam itu dengan dari kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ya'rifu hadza illa bita'allum. Dan tentu kita tidak bisa mengetahui hal ini kecuali dengan belajar. Belajar, mencari tahu, membaca, bertanya, ya. Maka Syekh Muhammad menjelaskan ketika dia katakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Beliau lanjutkan, apa itu Islam? Wa huwa al-istislamu lahu bit tauhid. Ini yang harus kita ingat ini. Islam itu apa? Istislamu lillahi bit tauhid. Al-istislamu lillahi bit tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Tunduk patuh dengan ketaatan. Wal bura'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, Syekh Fauzan berkata, al-Islam ma'khudun min aslama li syai' idzan qada lahu. Islam itu artinya adalah berserah diri, menyerah
Aslama li syai', menyerahkan diri kepada sesuatu dengan penuh ketundukan. Aslahan nafsahu lil qatl, ya, menyerahkan dirinya untuk dibunuh misalnya. Ay khada'an lil qatl, ya, merendahkan diri. Fa aslama nafsahu li syai' idza inqada lahu. Jadi nyerah dengan penuh ketaatan, itu Islam. Jadi Islam itu apa? Tunduk patuh, menyerah. Asal kata Islam huwa islamul wajhi wal qasdi wan niyatul lahu. Islam yaitu menyerahkan wajah. Ya, semuanya kita serahkan. Wal qasdu dan keinginan. Wan niyah dan niatnya. Lahu subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa man ahsanu dinan. Dan siapakah agama yang terbaik itu? Mimman aslama wajhahu lillah, yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya, wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif itu. Agama Islam itu adalah berserah diri, mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Agama Islam ya apa? Agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ya. Bal man aslama wajhahu lillah, ay ahlas amaluhu lillah, yaitu orang-orang yang berserahkan dirinya kepada Allah, yaitu ahlas wa amalahu lillah, mengikhlaskan seluruh amalnya untuk Allah. Wa in qada lillah, dan tunduk patuh untuk Allah, an tawa'ihi wa ikhtiyari wa ragbatin wa mahabbatin, ya, yang dengan penuh ketaatan dan pilihan dengan keikhlasan hatinya, berharap dan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Islam. Ya, itu namanya Islam. Asal katanya adalah kita berserah, menyerah diri. Berserah, ya. Menyerah apa? Ya namanya nyerah, disuruh apain belum mau. Dan sama seperti seorang pencuri yang ketangkep dikatakan saya nyerah. Maka ketika dia katakan nyerah, ya, tentu disuruh apapun dia akan mau. Ayo duduk, dia duduk. Ayo berdiri, dia berdiri. Ayo guling-guling, dia guling-guling. Ya kan? Ayo buka baju, dia buka baju. Maling kayak begitu. Ya. Maling seperti itu. Dia akan ikut apa yang diperintahkan oleh orang yang dia berserah diri kepada. Islam itu pada hakikatnya dia berserah diri kepada Allah. Ya. Dia mengikuti apa yang Allah kehendaki. Ya. Dia ngikutin saja. Disuruh sujud ya sujud, disuruh ruku ya ruku. Disuruh jangan makan siang ya jangan makan siang. Diperintahkan untuk menjauhi istri, dia jauhi istrinya. Ya. Itu namanya istislam, berserah diri. Lalu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan. Maksudnya wa huwa ifradullah jalla wa ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Balik lagi. Yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah, tidak menduakannya dengan apapun juga. Ya. Wa hadha huwa makna tauhid, dan ini yang dimaksud dengan tauhid. Ini yang dimaksud dengan bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Faman abadallahu wahda la syarikalah faqad istaslama lahu. Maka siapa saja yang sudah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, maka dia dianggap telah istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istislamu lillahi bitauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Lalu yang kedua apa? Al-inqiyadu lahu subhanahu bitta'ah. Ya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Fima amaraka bihi, maksudnya dengan taat terhadap yang Allah perintahkan kepadamu. Wa ma nahaka anhu, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa man amaraka bihi taf'aluh, ketika dia perintahkan sesuatu maka kita kerjakan. Wa ma nahaka anhu tajtanibahu ta'atan lillah, dan ketika akan diperintahkan untuk menjauhi sesuatu maka jauhilah, tinggalkanlah dalam mentaati apa yang Allah perintahkan. Itu inqiyadu lahu bitta'ah. Ini Islam itu begitu. Antum gak dinamakan Islam kalau antum masih menunjukkan ibadah pada selain Allah. Kenapa? Enggak lulus yang pertama. Sedangkan inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh, mengamalkan perintah
menjauhi larangan. Ya. Ini syarat yang kedua. Ya. Dan yang ketiga apa lagi? Wal bura'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Al bura'atu maknaha al-inqita' wal i'tizal. Bara'ah maksudnya memutus, menjauhi. Ya, itu namanya apa namanya? Itu namanya bara'ah, berlepas diri. Ya. Wal bughdu 'ani syirki wa ahli syirk, bahkan harus menjauhi. Ya. Al bughdu menjauhi apa? Kesyirikan dan ahli syirik. Bi anta takida batlani syirki fatabta'ida anhu. Kau meyakini tentang kesyirikan dan kau menjauhinya. Itu maksudnya dengan bara'ah, berlepas diri. Ya. Berlepas diri. Ya. Antum berlepas diri maksudnya adalah antum imta'al, menjauhi. Ya. Meyakini batlani syirik, meyakini batilnya perbuatan syirik, jeleknya perbuatan syirik. Fatabta'ida anhu, kau menjauhinya. Wa ta'taqida wujubi adawatil musyrikina li'annahum a'da'illah. Dan wajibnya kamu beriktikad wajib memusuhi orang-orang musyrik karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'taqida wujubi adawatil musyrikin li'annahum a'da'illah. Azza wa jalla. Bayangkan, Pak, antum meyakini bahwa yang namanya bara'at terhadap musyrik itu adalah kau yakini agamanya batil. Kau yakini kelakuannya enggak benar. Orangnya musyrik dan melakukan pemusuhan terhadap sampai dia kembali kepada Allah. Fala tattakhidhum awliya. Jangan kau jadikan mereka wali-wali. Ya. Kenapa? Ini dosa besar nih. Dosa besar. Ya. Subhanallah, saking bodohnya, saking jahilnya orang pada saat ini tentang tauhid. Mereka nggak tahu maksud bara'ah terhadap musyrik itu apa. Mereka sering bertawali, berwala, bahkan bertawali sama orang musyrik. Padahal ini bagian yang harus dipahami bahwa Islam itu bara'ah, berlepas diri. Ibta'ada, menjauhi. Menjauhi apa? Kesyirikan dan pelaku. Bukan menjadikan mereka sebagai teman, bukan menjadikan mereka, bahkan menjadikan mereka pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Jauhi. Ya. Jangan seperti orang-orang yang katanya belajar tauhid, tapi ketika ada virus begini, lalu memuji orang-orang kafir dalam hal disiplin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ada yang memuji orang Jepang. Kenapa di Jepang tidak terlalu kena dampak dalam ini? Karena mereka tidak bersalaman, karena mereka kalau ketemu hanya sekedar ruku. Na'udzubillah min dzalik. Buat apa dibanggakan dari kaum yang memusuhi Allah Azza wa Jalla? Tidak ada kehormatan bagi kaum yang memusuhi atau dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehormatan buat mereka. Dan untuk apa kita memuji? Ya. Fala tattakhidhuhum awliya. Jangan ambil mereka sebagai wali. Innama tattakhidhuhum a'da. Kita jadikan mereka musuh. Li'annahum a'da Allah, li'annahum a'da'an lillah wa li rasulihi wa li dini. Karena mereka menjadi musuhnya Allah, musuhnya Rasulnya, dan musuh agamanya. Kita harus tegas. Tapi ikhwan yang adalah wa yakum, ingat ya, musuh itu bukan berarti harus dibunuh. Ya, kita musuhi, kita nggak suka, ya, musuhi. Bukan berarti harus terus dibunuh. Ini kebablasan memahaminya, ya. Fala tuhibbahum wala tawalihim. Jangan mencintai mereka. Mencintai orang musyrik. Wala tawalihim. Jangan bermualah. Jangan berikan wala kita kepada mereka. Jangan jadikan mereka teman kesetiaan. Jangan menjadikan mereka sahabat. Jangan. Wa innama tuqati'uhum fid din. Ya. Dan kita harus memutus urusan kita dalam urusan agama. Ada jarak antara kita dengan mereka. Wa tabta'id anhum. Menjauhi agama mereka dan menjauhi mereka. Ya. Wa ta'taqida batlani ma hum alaih. Meyakini kesesatan mereka. Ya.
Fala tuhibbahum bil qalb. Jangan mencintai mereka. Dalam hati kita tidak boleh mencintai mereka. Ya. Wala tunasarahum bil qawli wal fi'l. Jangan membantu mereka atau mencintai, menolong mereka dengan ucapan maupun perbuatan kita. Tidak ada. Kenapa? Li'annahum a'da'a li rabbika wa a'da'a li dinik. Karena mereka adalah musuhmu, musuh agamamu, musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa tuwalihim wa hum a'da'al Islam? Bagaimana mungkin Anda bisa bermesra-mesraan sedangkan mereka musuhi Islam? Sedangkan mereka enggak mau berakidah seperti agama kita. Ini landasan cinta kita itu. Ya. Wa yakfi annaka tastaslimu lillah. La yakfi annaka tastaslimu lillah. Ini ingat kata Syekh Fauzan, tidak cukup saja Anda hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tunqada lahu bitta'ah. Lalu Anda tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta la tatabarra'a minasyirik. Tapi kau tidak berbura'ah, tidak berlepas diri terhadap kesyirikan. Wala minal musyrikin. Dan kau tidak berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Hadza la yakfi. Tak cukup. Tak cukup. Islam itu 3 tadi ya. Pertama bertauhid, kedua tunduk patuh sama ajarannya, yang ketiga berbara'ah, berlepas diri kepada kesyirikan dan pelaku. Kalau 2 aja nggak cukup, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala. La yakfi. Wala ta'uddu musliman hatta tansifa bihadhihi as-sifah. Tidak dinamakan seorang muslim kecuali dia memenuhi 4 sifat ini. Ya. Apa itu? Bertauhid kepada Allah, istislamu lillahi bitauhid. Inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Al-bara'atu mimma yudadi tauhid, membenci yang menjadi lawan dari tauhid. Wa yudadi at-ta'ah, dan yang menjadi lawan dari ketaatan apa itu? Syirik. Membenci kesyirikan. Yang keempat apa? Al-bara'atu min ahli syirik. Kita berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ya. Berlepas diri pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik. Kemudian bitahqiqi hadhihi sifah takunu musliman. Kalau kau memenuhi 4 ini, baru kau jadi muslim. Amma idza taqassita sifatan wahidatan minha. Tapi kalau kamu cuma dari 4 ini kau punya 1 sifat ini, fa innaka la takunu musliman. Kalau kurang 1 saja, kau tidak disebut sebagai muslim. Ini bukan di hadapan manusia ya. Kau tidak disebut muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak disebut muslim. Ya. Wa bi hadhihi al-kalimati thalath li khassi syai' ta'rif al-Islam. Maka inilah ya, kalimat yang 3 ini dikhususkan oleh Syekh tentang pengertian Islam itu. Wa kam min insani la ya'rifu ma'na al-Islam, dan maka kita dapat betapa banyak orang yang enggak ngerti tentang Islam. Li'annahum lam yata'allamu hadha syai', karena mereka mengabaikan mempelajari hal ini. Walau qila lahu, maka ketika ditanyakan kepada mereka, ma huwal Islam? Kalau ditanya nih orang banyak, apa itu Islam? Lam yajibu jawaban sahihan. Mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Ini bahaya. Ya. Kita beranggapan Islam itu kalau sudah di KTP kita tertulis agama Islam, maka kita akan selamat. Hati-hati, ikhwan. Mungkin di dunia antum bisa selamat dengan agama Islam. Antum bisa selamat di dunia. Lalu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini yang mesti difahami. Jangan cuma sekedar selamat atau saya sudah diakui sebagai muslim lalu antum tenang. Tidak. Karena pada hakikatnya ibadah kita itu lillah, untuk Allah. Bagaimana Allah? Apakah Islam kita diterima atau enggak? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Kata Allah, banyak orang yang mengaku dirinya beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Tapi apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak dianggap beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Bagaimana kalau hal itu terjadi sama kita? Apa enggak takut kita sudah merasa beramal soleh demikian banyak, tapi ketika di hadapan Allah, Allah tidak mengakui kita sama sekali sebagai hamba-Nya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan yang adalah wa'iyyakum sekalian ini, kajian ini, usul salah ini untuk diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Ya. Kalau orang lain kita hukumi sesuai dengan zahir, KTP-nya Islam, kita bilang Islam. Masalahnya,
Apakah Allah terima atau enggak itu urusan Allah, kita nggak tahu. Maka pengetahuan yang benar ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Kita termasuk muslim atau bukan. Ya kan? Buat apa antum diakui sebagai Islam muslim oleh seluruh dunia padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui kita sebagai seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia bilang ta'rifu dinil Islam bil adillah. Mengetahui Islam sesuai dengan dalilnya dari Quran maupun dari As-Sunnah. Bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar pengakuan. Tidak ada manfaatnya seluruh dunia mengakui kita muslim. Tapi di hadapan Allah kita nggak dianggap muslim. Na'udzubillah. Ya. Percuma pengakuan kita. Ya. Kita kan ingin Islam kita diakui oleh Allah. Ini sekali lagi, ini pelajaran ini tentang ma'rifatul Islam itu untuk diri kita. Bukan untuk menghakimi orang lain. Sebagian orang ngaji untuk menghakimi, menilai amalan orang lain, ini salah. Ya. Dalam Muqaddimah Ushul Salasah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tujuan menuntut ilmu supaya kita hilang jahil, supaya kita nggak bodoh lagi, supaya kita bisa mengerti, memahami dan beramal apa yang kita yakini. Bukan untuk menghukumi orang lain. Ini kebanyakan orang ngaji untuk menghukumi orang lain. Keluar dari kajian senang banget, bilang ini ahlul bid'ah, ini orang musyrik. Padahal tanpa ilmu, ini orang murtad, ini orang kafir, tanpa ilmu. Sedangkan diri sendiri nggak paham tentang itu. Pelajaran ini untuk diri kita, ya, untuk diri kita. Mari introspeksi diri kita. Kalau pengertian Islam seperti ini, apakah kita sudah jadi orang Islam atau belum? Gitu. Jadi jangan mikirin orang lain dulu, diri kita dulu selamatkan. Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah untuk Allah? Apakah kita sudah tunduk patuh sama ajaran-ajaran Allah? Apakah kita sudah berlepas diri dari kesyirikan dan pada pelaku kesyirikan? Apakah sudah timbul kebencian di hati kita kepada syirik dan pelakunya? Itu yang penting. Jadi bukan menghukumi orang lain. Bukan menghukumi orang lain. Kalau seandainya prinsip ini dipakai, maka orang yang belajar tauhid keluar dari kajian tauhid menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang gampang tersentuh hati, menjadi orang yang gampang empati kepada manusia. Kenapa? Dia merasa dirinya belum sempurna. Dia merasa dirinya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia butuh berbuat baik. Dia butuh berbuat ihsan. Dikatakan bahwa muhsin yang berbuat ihsan. Jadi bukan sekedar ngaku saya muslim, saya salafi, tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Karena nggak paham, kajian itu dianggap untuk menghakimi orang lain. Kalaupun dia sholat, dia lirik-lirik bagaimana dia cari kesalahan orang lain. Bukan itu tujuan kajian kita. Kajian kita untuk memperbaiki diri kita. Untuk melihat diri kita, sudahkah benar diri kita? Apakah sudah lurus tauhid kita atau belum? Nah, itu yang mesti dipahami. Ahwan ya adalah wa yakum. Sudah lewat waktunya, 7:30, ya. Sudah 1 jam. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu jumpa kita pada malam hari ini, ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang maratib, tentang tingkatan agama Islam, ya. Nanti kita bahas juga secara ringkas dan cepat aja ya, supaya selesai sebelum sebelum Ramadan, insyaallah taala, ya. Karena nanti Ramadan kita rescheduling lagi kapan waktunya yang baik atau yang enak untuk kajian. Anda kembalikan kepada antum semua. Anda harap juga antum bisa kasih masukan kapan kajian yang enak untuk selama Ramadan, ya. Atau kita akan lanjutkan terus kajian tauhidnya karena baru selesai Selasa kan. Berharap nanti Qawaidul Arba'nya kita bisa murojaah lagi. Kemudian pembatal-pembatal keislamannya juga kita bisa bahas lagi, ya kan? Dari awal lagi kita bahas belajar. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan tambah lagi faedah baru sehingga timbul rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita beribadah tambah khusyuk, ya. Dan itu yang kita lakukan. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum sesi materi. Maka kalau ada yang mau bertanya setelah ini, kami persilahkan. Diulangi lagi bahwa yang mau bertanya sebaiknya juga angkat tangan dulu, atau nanti yang bagi ikhwan ibu-ibu yang ikut
kajiannya juga diharapkan bisa bertanya, tapi cukup lewat lewat chatting aja ya, kalau yang ibu-ibunya. Kalau yang bapak-bapaknya bisa langsung angkat tangan dan bisa langsung bertanya. Ya, tafadhol. Pertanyaan pertama ini ada Pak Widi kayaknya. Pak Widi rajin nih. Udah angkat tangan duluan ya. Tafadhol Pak Widi. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah nih kebetulan masih di tempat kerja juga, jadi alhamdulillah saya ikut ikut kajian ini. Dan betul jadi terima kasih nih murojaah ya. Saya juga udah lama lama juga belajar usul salasah, sekarang bisa murojaah lagi alhamdulillah. Dan sangat berguna Ustaz, jadi mengingatkan lagi ternyata banyak yang lupa juga gitu. Dan ini pertanyaan Ustaz tadi kan mengenai kalau memusuhi orang kafir itu ya, atau berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Yeah. Nah itu kebetulan kalau di tempatnya saya juga kan banyak teman-teman yang non muslim Ustaz ya. Nah itu kalau dengan pergaulan sehari-hari itu gimana ya Ustaz ya, implementasi yang tadi itu berlepas diri dari perbuatan pelaku syirikan itu? Ya, sudah Pak, itu aja. Ya Ustaz, itu ya Ustaz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Alhamdulillah, kita coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, Pak Widi, yang kita ketahui bahwa bara'ah ini dalam urusan din, urusan agama. Ya. Adapun urusan dunia, bermuamalah kita tidak terlarang. Ya, tidak terlarang kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tidak ada masalah. Kenapa? Nabi SAW juga bermuamalah. Bahkan ketika beliau wafat, ada baju besi beliau yang masih tergadaikan oleh orang di tempat orang Yahudi gitu kan. Ini menunjukkan bahwa beliau bermuamalah. Beliau berjualan, berhutang dengan orang-orang kafir. Ya. Maka ini yang harus kita pahami. Dalam urusan dunia tidak dilarang. La yanhakum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarangmu untuk berbuat ihsan kepada mereka, ya. Jika mereka berbuat ihsan kepada kita, selama mereka tidak memusuhi agama kita, selama mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, selama mereka tidak membunuhi kita, maka kita tidak masalah berhubungan muamalah dengan mereka. Kita bertransaksi, berjual beli, beramah tamah, dan ketika mereka senyum kita balas dengan senyum. Tapi ingat, perbuatan ihsan kita pada mereka dalam rangka untuk berdakwah agar mereka terikat atau mereka tertarik dengan agama kita. Ya, bahkan di dalam agama kita terlarang kita menipu orang-orang kafir. Karena menipu itu bukan bagian dari bara'ah, tapi menipu bagian dari kezaliman. Dan itu terlarang dalam agama kita. Walaupun kepada orang-orang kafir. Berbuat zalim kepada mereka ini juga terlarang. Ya. Maka yang harus kita pahami seperti itu ya. Bahwa yang namanya bara'ah berlepas diri dalam urusan agama, Pak. Urusan agama. Itu tidak membantu mereka dalam agama mereka. Masing-masing agama dia punya agama, kita punya agama. Terserah dia. Tapi kita berharap hubungan kita ya, dengan kejujuran kita dalam bermuamalah, dalam kegigihan kita dalam bekerja pada mereka, melihat etos kerja kita, kejujuran kita, membuat mereka luluh dan ingin bertanya tentang agama kita. Yang kita harapkan mereka juga bisa masuk ke dalam agama Islam. Jadi, kalaupun kita bermuamalah dengan mereka itu punya misi mengenalkan agama Islam. Ya, bahkan kita terlarang untuk berbuat zalim pada mereka. Ya, maka berhati-hatilah dalam hal ini. Kita tidak terlarang dalam urusan dunia, ya, tapi dalam urusan agama. Ya, bara'ah berlepas diri dalam urusan agama. Bila tadi saya sering bilang bahwa bara'ah itu bukan berarti kalau ketemu mereka kita cemberut atau buang muka, bukan itu. Ya. Bara'ah dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Ketika mereka merayakan hari raya ibadah mereka, maka jangan ikuti, tinggalkan. Gak ada urusan mereka, karena kebencian kita karena mereka membenci Allah. Karena Allah membenci mereka. Ya. Jadi bukan hal yang lain. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Widi. Jadi nggak mesti orang yang tahu itu harus keluar dan nggak bekerja lagi sama orang-orang kafir. Itu salah. Tetap kita bekerja nggak masalah. Ya. Berbaik-baik dengan mereka untuk senyum ketika mereka memberikan kebaikan, kita balas dengan kebaikan, ini nggak masalah. Ya. Bahkan kita terlarang untuk berbuat zalim pada mereka. Ini juga yang harus kita pahami dengan benar itu ya. Bahwa kita terlarang berbuat zalim pada mereka. Ya. Tetap kita bermuamalah dengan cara yang baik,
kemudian membalas kebaikan mereka, ya, dengan yang setimpal, yang semisal, ya. Dan kita harapkan dengan kebaikan itu mereka akan tertarik kepada agama kita dan mereka bisa masuk ke agama kita. Itu yang kita harapkan. Ada tujuan, ada misi tertentu. Ya, tujuannya itu. Jadi bukan semata-mata tujuan dunia, tapi kita juga menjadi duta-duta Islam yang mengenalkan agama Islam, yang membuat mereka tertarik dengan agama kita. Bayangkan tuh, kalau seandainya ada orang tertarik masuk Islam karena adab dan akhlak kita. Karena Nabi SAW banyak di masanya orang yang masuk Islam itu karena adab dan akhlaknya Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Nabi juga berbuat ihsan sama orang-orang kafir kan, menjaga amanah, berkata jujur, sehingga orang banyak terikat hatinya pada Nabi SAW. Lalu mereka masuk ke dalam Islam karena lihat adab dan akhlaknya beliau SAW. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu saat ini kepada orang-orang kafir, ya, supaya kita bisa supaya mereka tetap tertarik sama kita, ya, mereka bisa melihat mereka bisa tertarik untuk mempelajari Islam dengan sikap-sikap kita, ya. Dan ingat loh, kalau seandainya kita jelek, berbuat jelek, adab kita jelek, akhlak kita jelek, kita khawatirkan nanti orang malah menjauh dari agama kita, gara-gara kita, ya, karena kelakuan kita akhirnya orang-orang pada menjauh dari kita. Jangan begitu, ya. Jadi tidak ada larangan kita untuk berbuat ihsan dalam urusan dunia, bermuamalah dengan mereka, tidak masalah. Tapi yang nggak boleh ketika dalam urusan agama, ada batasan ketika dalam urusan agama. Ya, kita harus tegas, ini agamaku, itu agama, terserah agama. Ya, tapi kita berharap mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, semoga bisa dipahami, Pak Widi. Ya. Terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Ini mungkin yang bahaya ya kalau tadi pemahaman yang tadi itu salah gitu kan ya. Wah, memusuhi itu langsung berantem misalnya itu yang memahami. Tapi alhamdulillah ya tadi penjelasannya cukup clear. Ya, sangat bagus ya. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya sekali lagi jadi bara'ah itu bukan berarti kita bermusuhan, ya. Atau bukan maksudnya menampakkan terus mukanya cemberut dan lain sebagainya. Ya. Bara'ah itu maksudnya dalam urusan agama, ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa paham. Tafadhol yang lainnya kalau ada yang ditanyakan lagi. Ya, saya Di. Tafadhol Di. Ya, Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Di? Mau tanya nih Tad. Iya. Dulu kan saya pernah kerja tuh di Malaysia di hotel. Iya. Kebanyakan orang-orang non Muslim gitu. Iya. Hampir semua sama mereka non Muslim itu saya dekat gitu. Itu gimana? Ya. Dan satu lagi itu pernah teman saya ya dari kalangan non Muslim, karena dia punya calon istri dari kalangan Islam, dia dimenahi untuk belajar Islam gitu. Dia pengen belajar sholat sama saya. Itu gimana Tad? Pendapat Tad? Iya. Alhamdulillah sallallahu. Ya, gini dia tadi udah dibilang bahwa kita tidak terlarang untuk berbuat ihsan kepada mereka. Ya, selama mereka tidak memusuhi kita dalam urusan agama, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, ya, tidak membunuhi kita, ya, maka tidak ada larangan kita untuk berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, bermuamalah, berjualan, bertransaksi, ya kan? Ini nggak masalah, itu urusan dunia. Ya, apalagi kalau sampai mereka itu mau mengerti agama Islam atau mau mempelajari agama Islam lewat kita. Ini lebih baik lagi, ya. Kata Nabi SAW, kalau ada satu orang yang mendapatkan hidayah lewat kita, khairun min humrin na'am. Khairun min humrin na'am. Lebih mulia atau lebih baik daripada mendapatkan seekor unta merah. Iming-iming yang besar, ya. Yang kita berharap kita mendapatkan itu gitu dari yang selainnya. Itu yang kita berharap mendapatkan pahala dari itu, gitu ya. Jadi nggak ada larangan sama sekali kita untuk berbuat ihsan seperti yang aku bilang itu. Antum dekat dengan mereka dalam bermuamalah, ya, berbuat ihsan, berbuat baik sampai akhirnya dia ada mau mengetahui bagaimana itu bagus. Dan mesti seperti itu dakwah kita. Ajarkan mereka tentang Islam yang benar. Kasih tahu bahwa Islam itu seperti ini dan begini. Dan ini prinsip utamanya dalam agama Islam adalah kau tidak menduakan Allah.
kita mencintai Allah, tidak menduakan Allah dengan apapun juga, kemudian tunduk dan patuh sama aturan Allah, ya kan? Ini prinsip utama dari agama kita, supaya orang mengenal agama itu seperti ini. Jadi bukan cuma mengenal Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, tapi nggak ngerti rahmat itu apa. Ya. Rahmat itu adalah tauhid. Rahmatan lil alamin adalah tauhid. Dengan mentauhidkan Allah maka akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini ikhwani adalah yang harus dipahami dengan benar, ya. Jadi bara'ah, berlepas diri dari orang musyrik bukan berarti kita ketemu orang musyrik langsung kita matikan atau kita bunuh atau kita rampas hartanya atau kita bom sana bukan bom sini, bukan itu. Tapi kita berbuat ihsan pada mereka, bergaul dengan mereka enggak masalah, tapi dalam urusan agama kita mempunyai garis yang keras, yang terang. Yang lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita enggak punya toleransi di sana sama sekali dalam urusan agama, ya. Mau itu doa bersamakah, mau itu perayaan hari mereka lah, ya. Bukan memuji-muji mereka dengan perayaan-perayaan mereka, ya kan. Tapi kita berlepas diri dalam hal ini, ya. Kita ikut-ikutan dalam urusan agamanya. Agamamu, agamaku, agamamu, agamaku, agamaku. Ya. Bahwa agamamu agama yang sesat dan aku tidak mau berada di dalam agamamu. Begitu maksudnya. Ya. Udah dipahami ya dia? Ya siap, Tat. Ya, makasih, Tat. Yo. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ada. Oh, Pak Istanto. Ayo, Her. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Mana Istanto? Ya. Ini saya nanya tapi masalah amalan bulan suci Ramadan sih boleh nggak, Tat? Oh, boleh. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab ya. Apa itu? Ini saya kan masih di Seran Wasilah. Ada 14 amalan yang keliru, Tat. Tapi saya mohon pencerahan, Tat. Masalah melafalkan niat, Tat. Oh. Melafalkan niat buka puasa sama membangunkan sahur-sahur, Tat. Oh. Anda nggak baca itu? Ada berapa aja? 14? Iya, ada 14, Tat, itu, Tat. Tapi saya nggak cerah semua itu, Tat. Apa namanya, gini aja, kalau untuk urusan beragama, urusan beribadah, antum jalani yang sudah antum yakini selama ini aja dulu. Ya, jangan terpengaruh dengan apa-apa. Ya, mengikuti mazhab Syafi'i ini juga ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mengikuti mazhab itu juga bagian dari beragama dengan cara yang benar, mengikuti para ulama, ya kan? Karena mesti yang ada di benak kita ketika kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu, pada prinsip kita mengikuti dalil. Karena mereka mustahil mereka berpendapat dan urusan agama, tapi mereka nggak punya dalil. Itu yang husnudzon sama para ulama, gitu ya. Kalau tapi dalilnya nggak, itu karena kita nggak tahu atau belum sampai kepada kita dalilnya. Ya, padahal kalau kita mengikuti ulama pasti mereka nggak punya niat buruk, mustahil lah. Orang yang mengatakan ulama ini yang sekedar berpendapat, ini orang-orang yang tafsik. Ya, orang menganggap ulama itu fasik. Naudzubillah min dzalik. Nggak punya adab sama para salaf dulu. Karena mustahil ulama kita itu ngomong agama tanpa dalil. Mustahil. Apa untung mereka ngomong masalah agama tanpa dalil? Mereka tahu bahwa itu akan mendapatkan adab dari Allah. Ya, mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Mereka paham itu. Dan ketika mereka berpendapat, yakin kita mereka pasti ada dalil yang mereka pegang, ya. Maka bagi kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahli ilmu dalam beragama ketika kamu tidak mengerti. Maksudnya apa? Tanya saja para ulama. Atau mengikuti mazhab Syafi'i itu baik, mengikuti mazhab Hambali itu juga baik, yang sudah diakui oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah, ya. Katakan mazhab kita ada 4 yang kita pahami dan kita tahu itu, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempatnya ini adalah 4 ulama mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Yang dinamakan ada 4 itu karena ada perbedaan mungkin. 1, 2, 3, 4 ada berbeda. Makanya dinamakan 4 mazhab. Sedikitnya ada 4 perbedaan, gitu kan. Nah, ketika ada perbedaan maka bertasamuhlah, bertoleransi. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i guru bermurid. Begitu Imam Syafi'i dengan Imam Malik guru bermurid. Ya. Mereka
baik terhadap para salafnya terdahulu. Tidak saling menjelekkan, tapi tidak langsung mengeluarkan mereka ketika berbeda pendapat langsung dikatakan, wah ini manhaj yang nggak lurus. Imam Syafi'i menganggap sunnah itu kunut, sedangkan Imam Ahmad mengatakan kunut itu bid'ah. Lalu Imam Ahmad berkata pada Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i jangan diikuti itu, manhaj yang nggak lurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada seperti itu. Imam Ahmad dengan penuh ketawaduan dan kerendahan hatinya, ketika dia katakan bahwa kunut itu bid'ah, tapi dia katakan ketika imam kunut, maka kunutlah bersama imam. Lihatlah para alim, para ulama kita ketika berbeda pendapat. Mereka tidak menjadikan hal itu menjadi meruncing dan menjadi yang menyebabkan mereka berpisah dalam urusan agama, tidak sama sekali. Tapi justru menjadikan mereka saling bertasamuh, bertoleransi, menganggap bahwa ini kekayaan dari pemahaman kita dalam urusan agama. Selama tidak keluar dari 4 mazhab ini, insya Allah ini adalah ada kebenaran, ya. Maka ketika berpuasa jangan juga beranggapan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tidak ada dalam fikih seperti itu. Dalam fikih itu nggak hitam putih. Para mereka mengatakan hada as-sah, ini lebih benar, atau bukan lebih benar. Hada as-sah ini yang paling sahih. Kalau paling sahih berarti yang sahih juga kan. Kalau dikatakan as-sah lebih sahih, ya berarti yang lain juga sahih. Tapi menurut dia ini yang paling sahih. Kan gitu pendapatnya, ya. Jadi tidak mengatakan ini yang benar, yang lain salah. Itu orang yang nggak berilmu yang ngomong kayak begitu. Orang yang nggak pernah piknik, orang yang nggak pernah jalan-jalan, ya, orang yang nggak pernah baca buku yang bilang kayak begitu, ya. Dianggap, kenapa? Karena dia cuma dengar dari 2 ustadznya doang. Cuma dia dengar itunya doang. Apa yang ustadznya ngomong itu yang dianggap pada ilmu, yang lain itu nggak berilmu. Naudzubillah min dzalik. Ini asabiyah. Ya, ini namanya hizbi. Ya, hanya mementingkan kelompoknya aja gitu. Tidak, ikhwah, ya. Maka mazhab itu banyak, maka kita ingin bermazhab. Yang penting tadi itu. Islam itu adalah ketika kita meyakini, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan kita dalam beribadah. Kemudian berserah tunduk patuh sama aturan-aturan, dan kita berlepas diri segala macam kesyirikan, maka itu muslim. Siapapun itu kita anggap dia muslim. Ya, yang KTP-nya Islam kita anggap dia muslim. Ya, karena mustahil orang secara akal, mustahil orang itu masuk sesuatu tapi dia nggak tahu sesuatu itu apa. Ya, kita secara akal, orang udah kerja di PLN, kita anggap akal kita bilang dia pasti tahu PLN itu singkatan dari apa, gitu loh. Ya, kalau ada karyawan PLN nggak ngerti singkatan dari PLN itu apa, nggak ngerti, bingung nih, orang yang nggak benar berarti. Masa jadi karyawan PLN singkatan dari PLN aja nggak tahu. Ya. Ini hal yang aneh. Maka siapa saja yang punya kartu anggota PLN, maka kita anggap dia itu karyawan PLN. Sama orang Islam. Ya. Selama KTP-nya terus Islam, Muslim, dia nampak keislaman, pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, mau ke masjid, nah itu Muslim. Ya. Hukumi mereka Muslim. Sampai nampak jelas kalau dia melakukan pembatal dari keislamannya. Ya. Kalau enggak mengenai hukum Muslim, maka mereka saudara. Adapun kalau ininya tidak rapat softnya, hanya masalah khilafiyah saja. Ya, berbeda pendapat itu hal yang biasa. Ya, maka ikhtilafus syar'i, berbeda itu yang jelek. Ya, jadi bagaimana jadi beragama sesuai dengan apa yang antum sudah yakini saja. Sejak kecil antum yakini itu, lakukan aja. Ini benar insya Allah. Yang penting aku bukan ikut-ikutan, tapi kata ustadz, kata ulama, kata kiai. Ya. Selama itu bukan kesyirikan, atau hal-hal yang dapat membatalkan syahadat kita, maka ikutilah. Kita berhusnuzon sama ulama kita bahwa mereka juga memakai dari itu sementara seperti itu, karena kita ini awam, ya. Kita awam, kita nggak ngerti mana dalil yang sahih, mana yang enggak. Ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak ngerti ini dalil hadis atau Quran. Ya. Karena kita levelan kita cuma seperti itu doang. Ya, yang mudah-mudahan gitu ya, Mas Santo ya. Iya Pak Yudhat. Ya, jangan dipusingin yang kayak begitu. Antum jalanin aja seperti yang antum udah. Iya, Tad. Sepele tapi nggak jelas tadi itu tadi. Ya udah, jangan jadi pikirannya kayak gitu. Tenang aja. Ya. Makasih Tad, pencerahannya Tad. Ya. Ada lagi yang lain? Ki, antum kemana Ki? Kemarin antum nggak ikut Ki? Karena telat kemarin saat. Aduh, dagang mulu sih. Lockdown. Ya, kenapa Ki? Nah? Itu yang dimaksud menghalalkan apa yang Allah haramkan tuh gimana, Ustaz? Oh, gitu. Nah, itu kan anak baca di FB-nya Ustadz Map tuh.
Ya. Katanya sahabat yang minum homer tuh termasuk menghalalkan homer gitu katanya. Gimana, Ustaz? Ya, Apakah termasuk apa gimana itu, Ustaz? Ya, awalnya ini pemahaman Khawarij. Khawarij itu menganggap orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Ya, istihlal, menghalalkan yang Allah haramkan itu kafir. Pembatal keislaman, menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, maka dia kafir. Berbeda orang yang zina. Orang zina belum tentu dia menghalalkan zina. Dalam hatinya dia masih tahu bahwa itu dosa. Coba jangan tanya orang yang berjudi itu atau orang yang berzina itu. Pak, taubatlah. Iya, ini taubat habis gimana? Enak, saya suka. Ya kan? Kalau dia masih bilang begitu, maka dia masih menganggap bahwa zina itu haram. Tapi dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berzina. Ya, dia tak, ya saya tahu sih judi itu haram, tapi saya udah banyak kalah, saya harus menang. Nah itu berarti dia masih tahu bahwa itu haram. Jadi tidak serta-merta orang yang melakukan dosa besar berarti dia istihlal. Tidak. Tidak. Ya, orang yang berzina kita masih hukumi dia muslim. Kita tahu pasti dia berzina itu merangkap bahwa zina itu haram. Tapi karena syahwatnya dia tidak bisa menahan diri, dia terjatuh pada perbuatan zina. Maka kita hukumi dia muslim tapi fasik yang melakukan dosa besar. Tidak serta-merta orang melakukan dosa lalu kita katakan istihlal atau menghalalkan yang Allah haramkan. Itu kaidahnya Khawarij itu, bukan kaidahnya Ahlussunnah. Ya. Wah, saya ini minum khamar berarti saya sudah menghalalkan khamar. Tidak. Tidak semua orang yang minum khamar itu menghalalkan khamar. Ya. Oh, yang menghalalkan itu ada orang yang mengatakan zina itu nggak apa-apa kalau dilakukan suka sama suka, itu namanya istihlal tuh, menghalalkan zina. Walaupun dia nggak berzina, maka orang ini dianggap murtad dari agama Islam. Ya, gitu, ya. Jadi jangan sampai kena paham Khawarij antum. Karena subhat, Ustaz. Subhat, makanya hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya, Ki. Ya, amin. Alhamdulillah. Pak Beni, fadhol Pak Beni. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Antum sehat? Alhamdulillah, Pak. Di rumah saja. Di rumah saja sama Ustaz. Alhamdulillah. Ana melanjutkan yang antum tadi satu kalimat tapi cukup tertarik juga untuk menanyakan lanjutannya tadi. Jangan jadi pikiran katanya ya. Jangan jadi pikiran yang tadi, tapi ini yang lain tadi. Oh gitu. Jadi ini mengenai masalah mazhab tadi. Itu kan semua ustadz juga bilang bahwa kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kami juga adalah mazhab Syafi'i, semua ustadz juga. Tapi faktanya juga di dalamnya tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, kita yang awam-awam ini supaya mudah, mungkin sebagian kita sudah jelas lah kita mau ngambil kemana ustadznya. Cuman yang awam ini seperti apa dan mengambil gimana? Manhajnya itu supaya nggak menyimpang dari Imam Syafi'i yang betul itu tadi. Secara umum mungkin tadi penjelasan kembali ke kami. Jazakallah khair sebelumnya tadi. Baik, ya, alhamdulillah. Ya itu tadi saya bilang, alhamdulillah ya. Bahwa sudah kita beramal sesuai yang sudah kita pernah yakini dulu ketika kita dari kecil paham bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, ya. Sudah dari dulu kita pahami itu, sudah jalankan, amalkan saja ya. Yang penting kita pahami betul bahwa menuntut ilmu agama di waktu-waktu luang kita. Sebab tadi yang saya bilang gini. Jadi ketika ada perintah kita untuk bertauhid, maka kita harus untuk masuk Islam, maka kita harus tahu Islam itu apa, ini apa. Itu. Kenapa? Untuk terbebas kita dari kerugian. Harus berilmu. Kalau kita sholat, minimal kita tahu bacaan bukunya apa. Baca buku yang mana aja, baca buku ya, yang sesuai dengan tuntunan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Baik mazhab Syafi'i, Maliki, baca buku, baca. Jangan cuma ikut-ikutan, yang nggak boleh itu taklid ikut-ikutan. Antum baca, lihat, tahu, atau nggak tanya sama yang ngerti. Kalau sudah bertanya, antum sudah yakini. Jadi ijtihadnya orang awam adalah memilih ustadz yang menurut dia itu sesuai dengan sunnah. Nah, sudah.
Itu antum nggak diberatin dengan hal yang itu. Yang hal-hal yang lain nggak. Antum ikut, wah kayaknya sesuai, saya cocok sama Ustadz ini, nah maka bertanya sama dia. Ketika dia memberikan arahan begini-begini, maka ikutilah. Jadi nggak sulit agama itu. Jangan dibikin sulit dengan mengatakan ini Ustadz ada referensinya apa enggak. Referensi itu apa? Bentuk apa? Ijazah atau apa? Ya kan? Karena kalau dibilang jangan tanya Ustadz sembarangan, kalau nggak tanya sama Ustadz yang antum meyakini, nanti antum mau terus jahil gitu, mau terus bodoh itu. Tidak, tanya. Kalau ditanya, maka minimal antum tahu siapa sumbernya dari pendapat itu. Ya kan udah gitu aja. Jadi sederhana itu aja. Jadi orang awam itu ijtihadnya adalah memilih ustadz yang dia yakini kebenarannya. Udah. Selama itu tidak membatalkan syahadat, makanya harus diketahui itu. Fondasi awalnya itu usul salasah ini 3 pendapat. Kalau antum sudah selamat dari yang 3 ini, maka kesalahan jauh lebih mudah. Ya. Ketika bertanya, maka kesalahan semua dosa selain syirik Allah ampuni insya Allah. Ya. Selain dosa syirik, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bid'ah dong. Iya termasuk bid'ah. Selama bid'ah itu tidak mukaffirah. Selama bid'ah itu tidak mukaffirah atau tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, maka akan diampuni oleh Allah. Jangankan bid'ah, membunuh manusia. Selama antum tidak meyakini bahwa membunuh manusia itu halal, maka Allah akan ampuni. Ya. Jadi kita lebih luas, Pak. Lebih luas. Ketika kita lihat ada orang berbeda tata cara beribadah, kita berlapang dada. Kita berlapang dada. Tidak menjadikan hati kita sempit. Jangan mengatakan ini cara ibadah salah. Ini masjidnya bid'ah nih. Ini orang ahlu bid'ah semua. Masya Allah. Kata-kata itu yang jelek. Kata-kata itu yang jelek. Yang membuat kita akhirnya terpecah belah. Ya. Kalau antum meyakini tata cara beribadah, ini yang anda yakini, udah jalankan saja. Jalankan. Tapi orang-orang, biarkan orang itu dengan dalilnya masing-masing. Kalau dia bertanya sama kita, luruskan. Kasih tahu, yang setahu saya mah, yang ini cara ibadahnya. Tapi sih terserah aja kalau situ mau yang lain. Selama itu ghairu mukaffirah, selama itu bukan hal yang menjadikan seseorang itu murtad dari agama Islam. Ghairu mukaffirah, selama tidak mengganggu akidahnya, maka kasih dia rukhsah keringanan, berikan dia uzur sebanyak-banyak. Ketika saudara melakukan suatu keliruan atau satu penyimpangan, ketika saudara melakukan berbeda dari tata cara beribadah, berikan dia uzur. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tidak ada satupun dalil yang sahih yang ketika orang salam dari sholat dia mengusap mukanya. Tidak ada satupun dalil yang sahih. Tapi ketika antum melihat ada orang seperti itu, jangan kamu ingkari. Ya. Walaupun berarti dia masih berpegang pada dalil yang ada dalil tapi dalilnya tidak sahih, kan gitu. Jangan diingkari, jangan dimusuhi. Biarkan dia lakukan hal itu, biarkan aja. Nanti ketika kita ngobrol bertemu, maka itu boleh bertanya kalau kita sudah akrab. Jangan antum kenal juga, enggak. Ya kan? Tahu namanya, enggak. Cuma karena berbeda cara sholatnya, langsung antum tegur dan antum marahi. Akhirnya banyak musuh, bukan banyak teman gitu kan. Karena musuh, berdebat itu akan mematikan hati. Ya. Membuat kita hilang empati. Itu harus kita hindari. Ya. Begitu Pak Beni ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah. Ya. Mudah-mudahan itu aja ya. Sampai di sini dulu jumpa kita. Udah jam 8. Saya rasa udah cukup. Saya mohon pamit. Mohon maaf jika ada banyak kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu dari saya karena kedhaifan dan kejahilan saya. Saya mohon dibuat pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.